Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nahar dari kelas C3 MBL dengan NIM akhir 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat dan hadis tentang asuransi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi. Dalam sudut pandang ekonomi Islam, asuransi disebut dengan takaful yang berasal dari bahasa Arab yang artinya saling menjamin. Oleh karena itu, asuransi dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan yang berhubungan dengan penjaminan atau perlindungan terhadap resiko kerugian tertentu. Baik, lanjut materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum asuransi. Dasar hukum asuransi dibagi dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat ayat menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Mengenai ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam kategori. Yang pertama, perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama. Yang kedua, perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan. Yang ketiga, perintah Allah untuk saling melindungi antar sesama ketika menghadapi kesusahan. Ini dari hadis ya. Yang pertama, hadis tentang akilah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, berselisih dua orang wanita dari suku Huzail. Kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain, sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungannya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Maka beliau memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah yang dibiarkan oleh akilahnya atau kerabat dari orang tua laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan tentang praktik akilah yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Akilah dalam hadis di atas dimaknai dengan asobah atau kerabat dua orang tua laki-laki yang mempunyai kewajiban menanggung denda. Jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain, penanggungan bersama oleh akilah merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Ketiga, hadis tentang menghindari resiko. Diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, bertanya seseorang kepada Rasulullah tentang umatnya, apa onta ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada Allah? Rasulullah menjawab, pertama, ikutlah onta itu, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, materi yang ketiga adalah prinsip-prinsip asuransi. Prinsip dasar asuransi syariah meliputi yang pertama, tauhid. Prinsip tauhid merupakan fondasi utama dari setiap aspek yang terdapat dalam syariat Islam. Yang kedua, keadilan. Prinsip kedua dalam asuransi adalah penegakan nilai-nilai keadilan antara entitas yang terlibat dalam akad asuransi. Yang ketiga, tolong-menolong atau ta'awun. Prinsip fundamental lainnya dalam pelaksanaan kegiatan asuransi adalah adanya semangat tolong-menolong antara para anggota. Kerjasama. Kerjasama adalah prinsip universal yang selalu tercantum dalam literatur ekonomi Islam. Amanah. Amanah adalah prinsip yang dapat diterapkan dalam organisasi perusahaan yang terwujud melalui nilai-nilai akuntabilitas, pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan setiap periode. Keenam, kerelaan atau al-ridho. Dalam konteks bisnis asuransi,
kesusilaan dapat diterapkan pada setiap anggota nasabah asuransi untuk memotivasi sejak awal agar mereka bersedia melakukan sejumlah dana atau premi yang mereka setorkan kepada perusahaan asuransi. 7. Larangan riba. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran melarang pengayaan diri dengan cara tidak dibenarkan dalam Islam. Perniagaan dihalalkan, sedangkan riba dilarang. Yang ke-8, larangan maisir atau judi. Dalam maisir atau judi terdapat unsur di mana salah satu pihak meraih keuntungan, sedangkan pihak lainnya justru menderita kerugian. Materi terakhir yaitu rukun dan syarat asuransi. Asuransi dalam pelaksanaannya harus berdasarkan nilai-nilai syariah, sehingga menjadi tolak ukur sah atau tidaknya pelaksanaan asuransi tersebut. Adapun rukun dari asuransi yakni adanya para pihak yang berakad, kesepakatan antara kedua belah pihak, dan adanya objek yang diperjanjikan. Sedangkan syarat sah suatu transaksi asuransi yakni para pihak harus dewasa atau balik dalam melakukan transaksi asuransi, berakal sehat, tidak adanya unsur paksaan, objek yang diperjanjikan harus jelas, dan tidak ada unsur riba. Jika perihal tersebut tidak terpenuhi, maka batal. Baik, itu tadi penjelasan ayat-ayat dan hadis tentang asuransi. Saya Muhammad Ilham Nahar, izin pamit undur diri. Kalau ada salah kata atau yang tidak mengenakan ke hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.